Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Baik, hari ini kita lanjutkan materi tentang rapat dan negosiasi ya. Ada beberapa hal yang kita bicarakan dalam sesi ini, meliputi jenis rapat dan proses konstruksi, lalu sumber-sumber rapat, penanganan rapat, lalu pertemuan prakonstruksi, atau disebut juga sebagai pre-construction meeting, gitu ya. Lalu rapat pengambilan keputusan, lalu nanti kita masuk ke prinsip negosiasi dan teknik negosiasi. Nah, jenis rapat dalam proses konstruksi, pertama project conceptual meeting. Ini rapat di awal proyek, jadi masih bicara tentang konsep ya. Jadi mungkin ini rapat adalah antara owner dengan perencana atau owner dengan manajemen konstruksi. Ya. Membahas masalah konsep-konsep yang akan diaplikasikan pada proyek yang akan dikerjakan. Lalu yang kedua, project presentation meeting. Nah, ini presentasi proyek ke antara konsultan MK atau konsultan perencana kepada klien ya. Klien yang tentunya yang akan yang memiliki tadi proyek yang akan dikerjakan. Lalu ada project kick-off meeting. Ini mungkin di awal sudah pernah kita bicarakan dulu. Kick-off ini ada dua, ada kick-off di project, lalu ada kick-off di internal perusahaan. Di mana kick-off di internal perusahaan itu berkaitan dengan meyakinkan pihak pimpinan perusahaan apa yang menjadi rencana kerja dari project manager atau dari tim leader tadi. Sedangkan kalau yang di proyek itu bagaimana proyek akan dikelola, akan dikerjakan sehingga para pihak yang terlibat bisa paham dengan apa yang akan dilakukan oleh baik oleh kontraktor maupun oleh konsultan manajemen konstruksi dan konsultan lainnya. Kemudian project manager organization or coordination meeting. Ini di internal organisasi di mana project manager melakukan rapat, melakukan kegiatan koordinasi untuk internal tim yang ada di dalam proyek. Lalu ada project budget meeting for production. Ini adalah pembahasan tentang anggaran yang akan digunakan untuk kegiatan konstruksi. Ini tentunya juga sama di internal kontraktor, di mana project manager menjelaskan bagaimana anggaran yang akan digunakan untuk kegiatan produksi di lapangan. Kemudian ada project design meeting. Ini di proses perencanaan, di mana perencana mempresentasikan hasil dari progres perencanaannya, dan nanti biasanya di dalam kegiatan rapat ini dipimpin oleh manajemen konstruksi atau dipimpin oleh PIMPRO, pimpinan proyek, atau kita juga sebut sebagai PPK ya, pejabat pembuat komitmen, di mana dibahas tentang perkembangan desain yang dibuat oleh perencana, lalu dikaitkan dengan kebutuhan yang mungkin diharapkan oleh pihak user ataupun oleh pihak owner sendiri. Lalu ada project constructability meeting. Di sini pembahasan tentang keterbangunan daripada desain tadi. Jadi apakah desain yang dibuat oleh perencana bisa dilaksanakan di proyek atau tidak gitu ya. Nah, ini yang memimpin rapat biasanya MK atau manajemen konstruksi, atau juga dipimpin oleh pejabat pembuat komitmen. Jadi intinya di sini dibahas tentang bagaimana kemungkinan dari desain kalau kita lakukan di dalam kegiatan konstruksi. Bisa nggak diterapkan, bisa nggak dikerjakan, bisa nggak dibangun. Jadi istilah constructability saya sudah sampaikan kemarin di Singapura namanya buildability ya, build. Jadi kesal katanya dari build. Buildability atau kalau di bahasa internasionalnya sering disebut dengan constructability. Jadi istilah ini tolong Anda catat karena ini penting. Kalau misalnya Anda mendengar istilah-istilah yang mirip-mirip gitu, lalu Anda harus paham maksudnya apa. Gitu. Lalu yang berikutnya, planning and scheduling meeting for project workload. Ya.
Ini rapat-rapat kegiatan di lapangan juga yang berkaitan dengan beban kerja dari proyek, baik itu dikaitkan dengan perencanaan maupun tentang penjadwalan. Kemudian value engineering meeting, ini rapat membahas tentang penghematan biaya, tapi tetap dengan mempertahankan fungsi. Artinya, bagaimana proyek bisa lebih efisien lagi, kemudian nanti hasilnya dirapatkan atau dibicarakan. Seperti contoh gini ya, saya masih ingat waktu membangun Pondok Indah Square itu ya, itu yang kontraktornya dari Total Bangun Persada. Kemudian kontraktor melakukan value engineering terhadap desain plumbingnya dari desain awal yang dibuat oleh perencana, di mana dari hasil evaluasi kontraktor menyatakan ini pompa boosternya yang untuk meningkatkan tekanan air sampai ke keran gitu, itu terlalu banyak, ya, sehingga biayanya menjadi mahal gitu ya, untuk plumbing. Akhirnya si kontraktor mengusulkan bagaimana desainnya kalau dikurangi tekukannya. Jadi memang kenapa kok jadi kurang tekanannya sampai ke keran ataupun sampai ke wastafel, ke plumbing features gitu, itu ternyata karena pipanya terlalu banyak tekukan, keninya banyak gitu ya. Akhirnya kehilangan tekanannya besar. Dan itu akhirnya dibutuhkan apa? Pompa booster ya. Pompa booster itu kalau kita lihat di listrik seperti dengan trafo itu ya. Jadi untuk meningkatkan dorongan air. Nah, dengan melakukan perubahan desain pipanya, mengurangi keninya, akhirnya si kontraktor punya kesimpulan dapat dikurangi jumlah pompa booster. Dan ini cukup signifikan mengurangi biaya daripada instalasi pipa ini. Nah, ini untuk membahas ini adanya di dalam value engineering meeting. Tentu yang terlibat di sini siapa? Yaitu kalau yang mengusulkan kontraktor ya kontraktor, lalu nanti ada perencana karena dia desain awalnya dari dia, dan tanggung jawab perencanaan tetap ada di perencana. Kalau misalnya memang sudah disampaikan oleh kontraktor di depan perencana. Kemudian di depan owner sendiri ya. Kemudian pre-negotiation meeting. Ya, namanya negosiasi itu bisa terjadi kapan? Pada saat lelang gitu ya. Atau pada saat ada pekerjaan tambah kurang di mana itu item baru yang harus dinegokan gitu ya. Maka ini ada kegiatan yang namanya pra ya, atau sebelum rapat negosiasi. Jadi ini mungkin rapat ini di masing-masing pihak, di internal kontraktor, di internal PPK gitu ya, atau di internalnya perencana. Supaya nanti pada saat ketemu mereka betul-betul punya argumentasi yang kuat, punya dasar yang kuat untuk menyampaikan apa yang diharapkan dari negosiasi tadi. Ada jenis rapat yang lain yang mungkin juga sering kita dengar, misalnya pre-bid conference. Ini kalau di bahasa Belandanya disebut aanwijzing gitu. Aanwijzing ya. Atau kalau kita sebut biasanya ya rapat penjelasan pekerjaan. Information not recommended for public work project because of risk exposure gitu ya. Jadi informasi tidak direkomendasikan untuk pekerjaan umum gitu ya. Proyek-proyek umum karena risiko-risikonya bisa kita ungkap atau kita sampaikan. Jadi di sini dijelaskan apa risiko-risiko yang akan dihadapi oleh pihak-pihak yang melaksanakan nanti di lapangan. Lalu ada pre-construction meeting atau pre-construction conference. Ini komunikasi dan koordinasi. Ini sama aja dengan kick-off sebetulnya ya. Atau sering juga disebut dengan pre-construction meeting atau PCM. Nah, ini semua istilah-istilah ini mirip-mirip gitu ya. Lalu request for substitution of material or product. Nah, ini substitusi maksudnya perubahan gitu ya, atau pertukaran material. Jadi itu juga perlu dirapatkan. Misalnya tadinya menggunakan bahan misalnya bahan A lalu dirubah menjadi bahan B misalnya. Maka itu diperlukan
rapat substitusi ini. Kemudian change order dan extra word. Ya. Jadi kalau ada permintaan perubahan, kemudian ada pekerjaan-pekerjaan tambah gitu, nah itu ada rapat dalam bentuk negosiasi yang tadi saya sampaikan. Lalu unforeseen underground work. Ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlihat ya, yang di bawah tanah gitu, yang barangkali sebelum di closing atau sebelum ditutup dengan tanah misalnya, nah itu perlu didiskusikan atau disepakati. Udah oke belum ini gitu ya? Nah, sehingga nanti itu juga diadakan dalam rapat atau dalam bentuk berita acara. Termasuk misalnya pekerjaan pemancangan gitu ya. Pemancangan itu harus tahu itu berapa dalam yang dipancangkan. Itu kan bisa dilihat hanya pada saat pemancangan dilakukan. Nah, sebelum pemancangan diangkat atau selesai gitu, maka disepakati dulu bahwa yang ditanam di titik ini ada berapa meter gitu. Kan tidak terlihat kan? Nah, cuman kalau pas pemancangan kan terlihat. Jadi yang melihat itu siapa sih? Konsultan pengawas, kontraktor, sama mungkin wakil owner yang ada di lapangan. Lalu corrective work required. Jadi ada pekerjaan yang perlu diperbaiki. Ya, ini juga diadakan rapatnya. Kemudian perubahan jadwal. Nah, ini juga perlu dikoordinasikan dan dinegosiasikan. Lalu mediasi of construction difficulties. Jadi ada mediasi atau pertemuan melalui mediator gitu ya. Kalau ada masalah-masalah konstruksi yang mungkin sulit untuk dipahami. Misalnya gini, ada material baru yang mau digunakan. Di mana material baru ini kita nggak kenal nih, kayak apa sih cara memasangnya, bagaimana cara mungkin mengontrolnya, melihat proses-proses pemasangannya dan sebagainya. Maka dipanggillah supplier itu ke lapangan, lalu dia disuruh menjelaskan pekerjaan-pekerjaan yang akan dikerjakan oleh mereka nanti. Jadi kita tahu bahwa proses kerjanya kayak apa, lalu kalau kita ingin lihat hasilnya baik itu seperti apa, kemudian kalau udah selesai bentuknya seperti apa. Gitu. Lalu yang berikutnya protest and dispute. Nah ini kalau ada mungkin barangkali mulai ada sengketa gitu, ada ketidaksepakatan, maka itu bisa diadakan rapat dulu, semacam negosiasi. Misalnya ada kontraktor ingin menyampaikan klaim terhadap kegiatan konstruksi gitu ya. Nah, kemudian disampaikan kepada owner. Nanti owner akan mengundang untuk rapat antara klaim dari kontraktor, kemudian dari konsultan barangkali juga dilibatkan untuk membahas masalah protes dan dispute tadi. Lalu difficulties caused by conflict in plan and spec. Ini sering terjadi ya, antara gambar dan spesifikasi itu tidak sinkron. Nah, ketidaksinkronan ini atau perbedaan-perbedaan ini itu juga bisa dilakukan dalam rapat untuk menyamakan persepsinya. Dan hasilnya nanti harus ada berita acara gitu ya. Karena berita acara itu nanti akan menjadi dasar bagaimana pandangan para pihak terhadap konflik atau perbedaan antara gambar dengan spesifikasi tadi. Lalu berikutnya kontraktor sponsor value engineering proposal cost tadi sudah saya sampaikan contohnya tadi. Jadi sponsornya dari kontraktor yaitu PT Total Bangun Persada tadi ya. Tapi value engineering meeting tidak hanya dari kontraktor, bisa juga dari perencana ataupun dari konsultan MK-nya sendiri. Atau barangkali juga dari owner juga bisa menyampaikan itu. Atau bisa juga dari konsultan khusus tentang value engineering. Kemudian punch list meeting, ini adalah rapat untuk mendiskusikan hasil dari checklist terhadap pekerjaan di lapangan. Ya, jadi dulu punch list namanya karena itu dilubang-lubangi gitu ya. Kalau sekarang kan pakai centang aja gitu. Nah, itu bagaimana nih kalau ada misalnya kan ada 3 status gitu ya. Diterima dengan perbaikan, lalu ditolak atau dibongkar. Nah, itu dirapatkan bagaimana yang misalnya yang harus diterima tapi diperbaiki atau harus dibongkar atau diperbaiki sama sekali. Kemudian project acceptance and transfer of responsibility. Nah, ini perlu ada rapat juga nih, ya.
yaitu penerimaan proyek dan penyerahan tanggung jawab. Karena tanggung jawab proyek itu jangan salah ya, untuk operasionalnya itu butuh listrik besar. Ketika proyek diserahkan kepada owner, maka yang membayar listrik itu adalah owner. Kemudian yang mengelola keamanannya juga owner. Jadi itu harus ada rapat yang membahas tentang itu. Jadi tidak asal diserahkan melalui surat aja, tapi harus mulai diskusi bagaimana tanggung jawab masing-masing selama masa penyerahan tadi. Lalu yang terakhir ini post project review meeting. Ini adalah rapat peninjauan ulang terhadap penyelesaian proyek akhir itu ya. Artinya setelah semua proyek selesai, lalu kita adakan project review meeting atau post project review meeting. Lalu pertanyaan yang timbul apa? Siapa yang perlu menghadiri rapat? Nah, tentunya pertanyaan ini bisa kita jawab bahwa sesuai dengan kebutuhan rapat, yang kita harapkan hadir di rapat adalah orang-orang yang memang ada kepentingan dengan rapat itu, dengan materi atau topik rapat yang akan dikerjakan. Jadi bukan semua orang harus hadir gitu ya. Jadi tentunya orang-orang yang sesuai, karena nanti di rapat itu akan mendiskusikan hal yang terkait dengan para pihak tadi. Nah, oleh sebab itu orang-orangnya harus memang yang bisa memutuskan, bisa memberikan solusi atau bisa memberikan penyelesaian terhadap permasalahan yang dibicarakan. Oleh sebab itu penting adanya agenda rapat itu. Agenda rapat misalnya masalah rapat teknis. Nah, yang diundang siapa? Pihak-pihak yang terkait dengan teknis tadi. Ya, jadi itu cara menentukan siapa yang perlu menghadirinya. Lalu sumber-sumber rapat bagaimana? Nah, bisa macam-macam, ya. Bisa dari kontraktor, bisa juga dari konsultan, bisa juga dari owner, bisa juga dari perencana, bisa juga karena regulasi, gitu ya. Atau bisa juga karena permasalahan yang timbul di lapangan. Nah, oleh sebab itu rapat ini menjadi banyak sumbernya nanti. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah mungkin sumber-sumber rapat ini di mana bisa ditemukan? Nah, tentunya dari laporan-laporan dari dokumen-dokumen yang ada di lapangan gitu ya. Tentunya dengan bantuan misalnya di sini adalah dengan bantuan komputer. Nah, sekarang bagaimana penanganan rapat? Jadi kalau kita rapat, ada beberapa hal yang akan kita perhatikan. Yang pertama adalah arahan yang diikuti, gitu ya. Terus kalau misalnya ini adalah kita yang memimpin rapat, maka ini perlu pentingnya bagaimana gambaran kita, ya. Nah, kalau bahasa sederhananya adalah penampilannya gimana sih? Gitu ya. Terus yang ketiga adalah kalau misalnya kita sebagai peserta rapat, lalu kita bagaimana tentang tempat duduk kita ya. Jadi kalau pola rapat itu kan ada yang mungkin berbentuk lingkaran, bisa yang berbentuk meja panjang begitu, atau bisa menuju kayak ruang kelas gitu kan. Nah, ini kita harus lihat dari mana tempat duduk yang bisa kita ambil yang memberikan keuntungan. Tentunya tempat duduk yang baik ini di mana? Yaitu yang dekat dengan pimpinan rapat kalau kita peserta rapat itu ya. Maksudnya untuk apa? Supaya kalau ada kesempatan untuk bertanya, kita duluan yang kelihatan itu dibandingkan dengan yang lain. Lalu menentukan motivasi lawan. Artinya kalau ini rapat negosiasi, maka harus diperhatikan ini. Yang akan menjadi tujuan daripada lawan rapat kita siapa? Atau apa yang akan jadi tujuannya. Ya. Kemudian jangan lupa teknik dan metode yang kita mungkin gunakan. Nah, di dalam arahan yang diikuti, tentukan siapa yang mengundang rapat, temukan alasan untuk rapat, lalu pahami latar belakang dari pokok bahasan, tetapkan posisi Anda dalam pokok bahasan, kita sebagai apa di situ, lalu tentukan sasaran Anda atau tujuan sebelum rapat. Jadi kita mau rapat tuh ngapain gitu. Jadi jangan sampai rapat tujuannya hanya sekedar menikmati snack. Nah, itu bukan peserta rapat yang baik gitu ya. Tapi tujuan kita rapat adalah bagaimana bisa memberikan kontribusi agar permasalahan yang dibicarakan bisa diselesaikan. Terus pentingnya gambaran Anda tadi sudah saya sampaikan. Ini adalah karena kita yang akan menjadi fokus nanti kalau kita yang mimpin rapat, maka kita harus tampil semaksimal mungkin. Tentu bukan berarti berdandan gitu ya, bukan ya, tapi paling tidak
orang melihat bahwa kita itu siap sesuai dengan penampilan yang kita lihatkan. Sehingga dengan demikian keberadaan kita itu bisa diterima oleh pihak-pihak dari peserta rapat yang ada. Makanya kenapa kok di Politeknik diminta Anda juga harus membiasakan itu ya, tampil rapi, berpakaian, walaupun belajar di rumah juga sama. Saya juga ya misalnya kalau ngajar nggak mungkin saya pakai kaos atau pakai piyama saja gitu ya, karena saya juga sama, saya ingin menghargai Anda. Nah, Anda juga biasakan diri untuk menghargai orang lain. Jadi tampillah maksimal, dalam arti apa? Kita saling menghargai. Nah, karena ini adalah akan memperlihatkan gambaran kita siapa. Dan itu harus kita lakukan secara latihan. Tidak bisa hanya tiba-tiba bisa kita menjadi seperti itu ya. Ada proses, ya. Ada apa istilahnya nih, waktu yang diperlukan untuk bisa tampil secara maksimal tadi. Tapi dalam prinsipnya kita adalah bagaimana kita menghargai siapapun, sehingga nanti di mana kita waktu memimpin rapat kita juga akan diperhatikan ataupun dihargai oleh orang lain. Tadi sudah dibicarakan keuntungan tempat duduk gitu ya. Jadi prinsipnya adalah kalau kita dekat dengan pimpinan rapat, paling tidak mereka selalu melihat kita, ya kan? Nah, posisi ini sangat tergantung nanti bagaimana susunan meja atau struktur meetingnya. Nah, kalau misalnya berbentuk kelas ya barangkali kita duduk di paling depan gitu kan. Kalau berbentuk U gimana? Ya kita duduk di berseberangan dengan pimpinan rapat supaya nanti kelihatan langsung gitu ya. Lalu kalau bentuk yang lain ya itu tadi. Anda usahakan lihat bagaimana supaya kelihatan lebih duluan daripada yang lain. Nah, itu memilih tempat duduk. Kecuali kalau tempat duduknya udah diatur. Sudah ada nama gitu ya. Ya kita kan nggak bisa milih lagi. Ya, kalau udah itu terima aja. Tapi tentu dengan cara lain kita bisa usahakan bagaimana supaya kalau dalam diskusi nanti kita bisa diperhatikan. Tapi jangan pula sampai apa istilahnya melakukan tindak-tindakan menarik perhatian orang itu ya, MPO gitu ya. Supaya bisa kelihatan terus kita mengadakan hal yang aneh-aneh gitu. Itu jangan begitu ya. Tapi lakukan secara wajar sehingga setiap orang bisa mengenal kita, bisa mengetahui adanya kita dan juga barangkali bisa menghargai kita sekalian. Terus, nah ini di dalam negosiasi atau rapat-rapat pertemuan di antara dua pihak gitu. Contoh misalnya tadi ada klaim dari kontraktor pada owner. Nah ini ketika keduanya bertemu, nah, makanya harus selalu tahu kita nih apa motivasi rapat ini oleh masing-masing lawan kita. Karena dengan tahunya itu kita jadi siap untuk menghadapi apa yang harus kita lakukan menghadapi permintaan-permintaan dari mereka nanti. Oleh sebab itu, kemampuan ini penting untuk kita kuasai. Ya. Kalau lawan ini ingin menang, ya ingin mendapatkan keuntungan, nah lalu kita coba bagaimana supaya kalau itu memang benar, ya kita terima. Kalau tidak benar, ya harus kita sampaikan secara objektif dengan melalui aturan-aturan yang ada. Terus teknik dan metode, tentunya ini kalau kita yang akan memimpin rapat, kita harus siap gitu ya. Siap, ini persis seperti orang mau, mungkin Anda lihat ya, aktor-aktor film gitu. Jadi kalau mau tampil gitu, maka ya harus, apa istilahnya nih, latihan dulu. Ya. Bagaimana kita bicara di depan orang, bagaimana kita berpenampilan di depan orang, bagaimana kita mungkin merespon pertanyaan orang, bagaimana kita mendesain kembali pertanyaan, dan kita bagaimana membuat keputusan, maka ini perlu ada latihan-latihannya. Dan tentunya kita tidak bisa langsung hebat gitu ya, butuh waktu. Jadi Anda misalnya sekarang ikut aktivitas mahasiswa ya, ikut rapat, ikut apa itu sebenarnya dalam rangka latihan ya. Latihan bagaimana kita mempelajari bagaimana psikologi daripada rapat tadi. Nah, kalau ini sudah terbiasa, maka nanti di dalam rapat proyek sendiri pun kita bisa terapkan hal yang sama seperti itu. Jadi dasar-dasar itu tetap dipakai. Nah, kita lihat sekarang pre-construction conference ya, atau rapat
prakonstruksi. Ini ada beberapa hal yang kita coba lihat di sini, ada keuntungan, definisi, tujuan, waktu pertemuan, topik diskusi, dan agenda untuk tipe dari pre-construction conference ini. Apa keuntungannya pre-construction conference ini? Yang pertama, recognition and elimination of delay and disagreement. Jadi rapat ini penting untuk apa? Untuk memberikan pengakuan dan untuk mengurangi ya, keterlambatan dan ketidaksepakatan. Lalu yang kedua, establish of agreement that could increases of in construction cost. Jadi kita menetapkan atau menyepakati kesepakatan gitu ya, agreement tadi. Dan ini juga dalam rangka untuk mengurangi peningkatan terjadinya biaya konstruksi. Jadi sepakati dulu ya, buat kesepakatan dalam pre-construction conference ini. Lalu yang berikutnya, predisposition of gray area responsibility that if left unassigned can cause later dispute. Jadi paling tidak memberikan posisi yang lebih jelas ya untuk area tanggung jawab yang abu-abu gitu. Ini sebenarnya tanggung jawab siapa sih gitu kan? Nah, dengan adanya pre-construction kita jelaskan ini tanggung jawab si A, ini tanggung jawab si B gitu. Jadi yang gray area udah nggak ada gitu. Dan ini akan mengurangi ketidaksepakatan pada berikutnya. Lalu unification of management requirement and the establishment of clear understanding of this requirement. Jadi menyatukan, meunifikasikan gitu ya, persyaratan pengelolaan dan juga menetapkan secara jelas di bawah satu kesepakatan tadi persyaratan-persyaratan apa yang dibutuhkan itu. Jadi sehingga nanti masing-masing pihak tidak lagi punya pertanyaan ya. Jadi itulah yang dibutuhkan dalam pre-construction conference. Apa definisinya? The construction conference or construction coordination conference is meeting of principal parties involved with planning and execution of the construction project and so include. Jadi ini adalah rapat atau pertemuan prakonstruksi atau juga disebut dengan rapat koordinasi konstruksi, di mana rapat ini mengundang banyak pihak ya yang terlibat untuk perencanaan dan pelaksanaan dari proyek konstruksi. Nah, siapa saja dia? Bisa owner atau barangkali yang mewakilinya, lalu bisa juga perencana. Jadi A/E itu arsitek/engineers ya. Tapi ini adalah sebutan kepada perencana. Dan resident project representative yang kita bicarakan kemarin. Lalu ada general and all prime contractor and their superintendent. Jadi semua kontraktor-kontraktor utama kita undang berikut wakil dari project manajernya yaitu general superintendentnya. Lalu the subcontractor and their superintendent itu juga bisa kita minta hadir. Lalu key supplier, terutama yang misalnya beton gitu ya, karena itu dominan, atau besi, ini kita bisa hadirkan. Lalu termasuk di sini public agency representative as necessary. Jadi mungkin kita butuh siapa ya, KPK, BPK, atau barangkali butuh listrik atau PLN gitu ya, atau butuh misalnya Telkom, butuh misalnya gas, atau butuh misalnya dinas tata bangunan, ya itu sudah kita ikutkan terlibat dalam pre-construction conference ini. Tujuan utama dari pertemuannya adalah untuk memantapkan aturan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat, dan untuk meyakinkan kontraktor memahami secara lengkap apa yang diinginkan oleh owner dari pekerjaan dan koordinasi pekerjaan agar menghasilkan sebuah pekerjaan yang lengkap dalam jumlah waktu yang terbatas dengan keuntungan ekonomi yang maksimum dan kesesuaian dengan owner, perencana, kontraktor utama, dan seluruh subkontraktor. Kapan waktu pertemuannya? Harus dijadwal agar mendapatkan waktu yang cukup untuk menyelesaikan seluruh agenda. Nah, biasanya untuk rapat-rapat gini kita menghindari hari Jumat ya, karena hari Jumat itu kan ada waktu yang harus tidak bisa kita hindari, ya harus pergi ke masjid misalnya kan, untuk yang beragama Islam, makanya
Nah, nanti nggak bisa ya rapat harus ditunda. Tapi kalau hari biasa barangkali apanya bisa disesuaikan. Nah, ini dapat dilakukan 1 atau beberapa hari, kalau tidak selesai 1 hari tentunya, untuk berbagai kasus di mana waktu yang terbatas menjadi pertimbangan lebih bersifat preventif daripada usaha yang untuk memperbaiki tujuan tercapai secara maksimal. Jadi prinsipnya harusnya tercapai tujuannya, bukan waktunya yang menjadi masalah. Lalu apa yang dibicarakan? Jadi Anda tidak kosong ya kalau ikut rapat begini, sudah jelas apa yang dibicarakan. Yaitu menyangkut tentang construction coordination. Karena di dalam proyek itu, apalagi kalau di gedung ya, itu banyak keahlian yang terlibat, maka ini bagaimana koordinasinya. Nah sekarang mungkin kita beralasan, dengan BIM bisa selesai. Betul, itu bisa jadi tools ya, tapi bukan dia yang menyelesaikan masalah. Dia hanya menjadi alat untuk menemukan permasalahan, lalu bagaimana menyelesaikannya itu tergantung dari pihak-pihak tadi. Jadi nggak bisa hanya dengan BIM saja gitu. Lalu identifikasi of key personnel or parties. Jadi semua personal kunci dari para pihak itu kita kenal. Ya, bisa ketemu, bisa kenal gitu. Atau bisa kita tanyakan, ini siapa nih personal kuncinya. Lalu juga kita membahas tentang otoritas dan responsibility masing-masing pihak. Lalu bagaimana juga kita menyesuaikan antara gambar dengan spesifikasi. Kalau ada perbedaan itu kita sesuaikan, maksudnya kita sepakati. Lalu administrasi kontrak, apa saja yang harus dihasilkan dalam kontrak itu, laporan kualitas misalnya, atau testing commissioning dan sebagainya. Lalu material dan peralatan, kemudian jadwal, serta kalau ada permintaan perubahan itu bagaimana? Prosedurnya seperti apa? Dari siapa saja boleh mengajukan perubahan atau permintaan, dan bagaimana untuk menyepakati ataupun katakanlah memutuskannya. Nah, itu menjadi topik daripada diskusi di dalam pre-construction conference. Juga subkontraktor dan supplier, lalu koordinasi antara para pihak dan kontraktor, kemudian penanganan sengketa, protes, dan klaim, mungkin barangkali disepakati. Di kontrak memang sudah dijelaskan gitu ya, tapi mungkin lebih bagus lagi kalau dibicarakan dalam pre-construction meeting ini, supaya para pihak bisa memilih jalan yang paling enak untuk ke semua pihak. Lalu persyaratan tenaga kerja ini juga perlu disampaikan, karena di Indonesia itu ada batasan umur ya. Orang tidak boleh bekerja di konstruksi itu di bawah umur 14 tahun. Jadi kalau ada nanti yang melibatkan tenaga kerja di bawah 14 tahun, lebih baik itu kita katakan nggak boleh. Karena kalau nanti ditemukan oleh Departemen Tenaga Kerja, itu dianggap proyek melaksanakan pelanggaran terhadap undang-undang. Lalu right of way and easement. Jadi jalan-jalan yang memang bisa kita laksanakan dan kemudahan-kemudahan yang bisa digunakan. Kemudian perlindungan terhadap owner. Ini termasuk mungkin pemanfaatan asuransi dan lain-lain. Dan kemudian prosedur untuk punch list atau checklist gitu ya. Terus agenda yang mungkin juga termasuk di dalam pre-construction conference, masalah pembayaran. Kemudian format permintaan pembayaran itu ada nggak? Kalau ada itu dijadikan standar atau dijadikan kesepakatan. Lalu payroll report ya, laporan mungkin barangkali itu disepakati bagaimana, apakah ada laporan pendahuluan, ada laporan mingguan, ada laporan bulanan, ada laporan tentang kualitas, dan lain-lain itu dibicarakan dalam pre-construction conference. Lalu shop drawing dan sampel submittal requirement. Jadi apa yang menjadi persyaratan kalau kita ingin menyampaikan contoh-contoh dan shop drawing. Ya, sebagai contoh misalnya kalau saya minta di lapangan itu setelah shop drawing juga ada yang disebut dengan quality planning dan city planningnya bagaimana. Jadi tidak hanya dia sampaikan sampel sama shop drawingnya, tapi juga dilengkapi rencana mutu dan rencana keselamatan dari item pekerjaan yang dimintakan izinnya itu. Jadi bisa kita tambahkan persyaratan itu. Lalu requirement for interference and composite drawing.
Karena gambar itu antara arsitek ya, antara gambar arsitek, gambar struktur, gambar mekanikal, gambar elektrikal itu kadang-kadang dikerjakan tidak terintegrasi ya. Mungkin ada perbedaan-perbedaan. Nah, itu nanti mungkin persyaratan apa yang harus dipenuhi. Contoh misalnya strukturnya yang saya sering sampaikan itu, di basement itu space yang bebas adalah 2,85 meter. Nah, kalau misalnya ternyata strukturnya desainnya 2,85, sementara di bawah itu diperlukan juga ducting untuk ventilasi udara gitu. Nah, itu pasti akan melewati bukan temboknya yang dijebol tuh ya, tapi dia akan mengikuti alur balok tadi. Jadi baloknya nggak boleh dikurangi, kalau dikurangi malah nanti jadi perlemahan struktur gitu ya. Tapi baloknya tetap, kemudian dia mengikuti alur daripada ducting tadi, alur daripada balok. Nah, ini bagaimana ya kalau terjadi misalnya hal seperti itu, solusinya bagaimana? Terus asuransi, untuk persyaratan asuransi, kemudian jadwal progres dari pekerjaan, kemudian pekerjaan-pekerjaan sifatnya sementara, dan pengendaliannya seperti misalnya gini, temporary facilities itu kan bisa dalam bentuk backcasting gitu ya, atau bisa mungkin dalam bentuk direksi kit dan sebagainya. Tapi juga bisa juga itu adalah mungkin tadinya waktu kita menggali tanah ada kabel di bawahnya, ada pipa. Nah, selama pekerjaan itu harus dipindahkan dulu. Nanti kalau sudah selesai baru dipasang kembali. Nah, itu harus kita bicarakan di tahap ini. Lalu fasilitas storage ya, dan staging areanya. Jadi kalau kita mau memasang-masang alat itu ruang bebasnya di mana gitu ya. Yang bisa di penempatan alat tadi seperti misalnya crane atau perancah gitu ya, mau ditempatkan di mana. Kemudian job site security during non-working hours. Ini sering terjadi nih ya, pengamanan terhadap lapangan, apalagi kalau pada saat-saat terjadi libur. Sering beberapa contoh saya pernah di Bangka begitu, ada selama libur itu kehilangan box panel gitu ya, dan harganya nggak tanggung-tanggung, ada sekitar 200 juta gitu. Nah, itu hilang selama kita libur lebaran ketika itu. Nah, ini yang makanya perlu dibicarakan bagaimana pengamanannya. Lalu masalah clean up dan trust ya, jadi bagaimana memindahkan atau membersihkan termasuk pemindahan sampah itu. Lalu masalah alat angkat itu ya, available hosting facility, kemudian masalah permintaan perubahan, change order, kemudian persyaratan waranti itu kebenaran dari merek alat itu ya. Jadi kalau itu disebut misalnya itu adalah Philips, nah benar nggak itu Philips? Apa garansinya? Ya, jadi ada jaminan merek itu. Lalu employment practice ya, praktek-praktek untuk tenaga kerja, listing and identification of all tiers of subkontraktor. Jadi ada daftar dan identifikasi dari masing-masing subkontraktor. Kemudian punch list, record drawing, and final document submittal. Nah, ini rekaman dari gambar itu dalam bentuk as-built drawing tentunya. Dan dokumen-dokumen yang akhir yang akan dikirim disampaikan. Kemudian final payment and retainage, retensi maksudnya nih ya. Jadi pembayaran akhir dan retensi. Nah, ingat ya, yang seperti yang saya sampaikan ada dua penyerahan proyek itu, ada final provision and offer, ada final handover. Provision and offer itu terjadi pada saat proyek mencapai progres 100%. Nah, di sini dibayarnya kepada kontraktor ada dua cara. Bisa dibayar 100%, tapi si kontraktor menyampaikan jaminan retensi sebesar 5% dari nilai pekerjaan. Atau dia dibayar 95%, 5% ditahan selama masa pemeliharaan. Jadi itu terserah pilihannya. Ya. Tapi yang jelas proyek itu berakhirnya adalah di final handover, bukan di provision handover. Jadi kalau disebut ditanya misalnya masa kontrak sampai di mana?
Apakah sampai serah terima pertama atau serah terima kedua? Nah, jawabannya tentu adalah sampai serah terima kedua. Ya, sedangkan sampai serah terima pertama itu apa? Itu masa konstruksi. Ya. Jadi tanggung jawab kontraktor itu adalah sampai serah terima kedua. Kalau begitu boleh nggak adendum selama masa pemeliharaan? Boleh gitu ya, karena itu masih masa kontrak. Nah, berikutnya rapat pengambilan keputusan. Ini lebih kepada bagaimana strategi kita kalau kita memimpin rapat, sehingga apa yang kita harapkan bisa tercapai. Jadi coba Anda lihat ya, dalam satu rapat, apakah rapat DPR misalnya, atau rapat-rapat lainnya, di mana pimpinan rapat ini begitu strategis dalam mengarahkan peserta rapat, sehingga akhirnya apa yang menjadi agenda dari panitia semuanya bisa diterima atau bisa didukung oleh peserta rapat. Nah, ini mirip prinsip dengan itu. Ya. Jadi jangan sampai kita memimpin rapat, apa yang kita harapkan nggak tercapai. Berarti ada yang salah di dalam kita mengelola rapat tadi. Apa yang kita lihat di dalam rapat pengambilan keputusan, yaitu adanya kelompok lain yang bermanfaat. Bahasa lainnya, jadi kalau menurut Napoleon itu ada 3 kelompok manusia. Jadi bisa kita kelompokkan manusia itu, yang pertama ada yang mendukung, yang kedua adalah yang menolak, yang ketiga masih abu-abu. Ya. Abu-abu itu mendukung enggak, menolak juga enggak. Nah, lalu mana yang bisa kita kelola? Yang kita kelola adalah yang abu-abu ini. Nah, abu-abu ini yang kita sebut dengan kelompok lain yang bermanfaat. Kalau yang mendukung udah jelas kan? Ya, kalau yang belum jelas itu adalah yang abu-abu tadi. Dia mungkin harus kita tarik bagaimana supaya bisa mendukung kita. Nah, itulah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan rapat. Lalu yang di dalam rapat yang tidak kalah penting adanya perkembangan masalah pemikiran, ide. Anda tahu sendiri ya, karakter kita ini. Kalau ada yang baru ya kita ikut, kalau ada lagi yang baru ikut lagi. Jadi nggak pernah kita punya konsistensi terhadap satu konsep yang ideal yang kita yakini benar gitu. Oleh sebab itu dalam kondisi seperti itu kita harus mengidentifikasi nih, apakah ini sedang membangun pemikiran kolektif atau bukan. Kalau iya dia membangun pemikiran kolektif, apakah mendukung nggak apa yang akan kita putuskan? Kalau iya mendukung ya kita biarkan karena itu berarti untuk kita kan. Tapi kalau dia membangun pemikiran kolektif yang sifatnya malah menggagalkan atau membatalkan apa yang kita ingin putuskan, maka berarti itu harus kita usahakan bagaimana supaya jangan terjadi. Makanya nanti kita lihat gejalanya, lalu kita lihat bagaimana mencegah pemikiran kolektif tadi, gitu ya. Jadi ini gambaran bagaimana rapat kalau kita mengharapkan keputusan. Keputusan tentu sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kalau kita memimpin rapat, kita yang buat rencana hasil keputusan, tiba-tiba setelah rapat kita gagal semua. Tidak ada satupun yang sesuai dengan rencana kita, berarti kita gagal dalam memimpin rapat. Gitu. Nah, kelompok lain manfaat tadi sudah saya jelaskan. Ya, jadi Napoleon mengatakan ada 3 kelompok manusia gitu. Yang kita gunakan adalah, jadi di ruang rapat itu, kita identifikasi mana yang mendukung kita, mana yang opposite dengan kita, lalu mana yang masih netral. Nah, yang masih netral ini kita fokus bagaimana mengelolanya supaya dia bisa lari atau mendekati kepada yang kita butuhkan atau yang mendukung apa yang kita ingin putuskan. Ini sama dengan tadi. Nah, tadi pemikiran kolektif seperti tadi ya. Orang kalau misalnya Anda bisa lihat perhatiin dalam rapat itu ya. Jadi biasanya kalau ada orang yang bicara gitu dan apalagi cara bicaranya bagus, akhirnya orang tertarik dan ini didukung oleh banyak pihak. Tapi itu tadi yang harus kita pelajari. Pemikiran kolektif ini sudah disampaikan, sudah digambarkan, tapi kita lihat apakah dia mendukung atau tidak apa yang kita butuhkan. Kalau mendukung nggak ada masalah, berarti ini kita buka terus kesempatan untuk dia menyampaikan pemikiran kolektif tadi. Tapi kalau misalnya itu berlawanan dengan apa yang kita harapkan, maka ini harus kita cegah tadi di bagian terakhir tadi gitu.
Nah, gejala pemikiran kolektif ini mungkin bisa terasa gitu ya di dalam rapat itu. Bagaimana pelan-pelan secara pasti gitu apa yang menjadi tujuan dari pemikiran tadi itu akan terlihat. Tapi ujung-ujungnya seperti tadi itu, ya, apakah dia mendukung atau menolak. Ya. Kalau abu-abu tadi nggak ada masalah, tapi kalau mendukung menolak ini yang susah ini. Ya. Karena kalau mendukung kita ya tentu menguntungkan kita, kalau menolak ya kita harus mengurangi supaya jangan dipengaruhi oleh yang gejala pemikiran kolektif tadi. Ya khawatirnya tadi ini, yang berpikiran tadi netral tadi, gara-gara ada pemikiran kolektif seperti ini, ya dia tertarik. Dan rupanya pemikiran kolektif arahnya adalah menolak apa yang ingin kita putuskan. Nah, kalau kondisi seperti itu harus kita coba cegah tadi. Jadi itu kenapa harus ada pencegahan bagaimana nah ini mencegah pemikiran kolektif. Yang prosesnya kira-kira pertama dorongan pemimpin ya, kita yang mengarahkannya gimana. Lalu bisa juga mencegahnya dengan kita tambahkan ide-ide baru. Jadi harus ada orang-orang yang kita tugaskan di dalam rapat tadi. Kalau ada pemikiran kolektif, maka dia harus menyerang dengan cara bukan sebagai booster ya. Ini kan sekarang lagi berkembang untuk booster itu ya. Itu nggak benar ya. Itu karena apa? Karena dia merusak cara nalar yang sehat itu nggak benar. Jadi booster itu lebih ke negatif daripada yang kita maksud di sini. Tapi di sini kita mencoba memberikan alternatif sebetulnya. Jadi ada pemikiran kolektif gitu ya. Nah, kemudian nanti kita beri alternatif sehingga pikiran kolektif tadi jadi berbuyar atau jadi pecah gitu. Tapi bukan menyerang orangnya, bukan menyerang apa namanya, ya yang terjadi di kita sekarang, Anda baca sendiri di media sosial seperti itu ya. Jadi tugasnya bukan menghancurkan karakter orang, tapi lebih kepada memberikan alternatif pemikiran. Nah, akibat dari situ nanti akan timbul keraguan-raguan bagi para pihak tadi, termasuk dari yang netral tadi ya. Dan kemudian mungkin akan terjadi adanya perselisihan paham atau perbedaan paham. Lalu setelah itu apa? Kita bangkitkan gagasan untuk melawan evaluasi gagasan. Jadi artinya gagasan-gagasan baru tadi yang kita kembangkan, kita bangkitkan, sehingga gagasan yang awalnya ingin menolak apa yang ingin kita putuskan, jadi diharapkan bisa kembali kepada mendukung apa yang ingin kita putuskan. Dari sini keuntungan dan kerugian dari tiap solusi, kemudian pendekatan yang baru dan orang-orang yang baru. Jadi kemampuan memimpin rapat tadi itu sangat sangat menentukan ya. Makanya kalau ada orang punya keinginan lalu dia memimpin rapat, tapi tidak satu pun keinginannya bisa diterima oleh rapat, itu sudah disebut gagal itu pemimpin rapatnya. Kenapa? Karena tidak mampu bagaimana menyampaikan apa yang ingin diharapkannya dan bagaimana mengelola rapat supaya mendukung apa yang ingin dia sampaikan. Tapi ingat ya, caranya bukan menciptakan hoak atau barangkali menyerang pribadi atau menjadi booster-booster negatif yang merusak cara berpikir logis yang kita punya atau masyarakat punya atau barangkali yang anggota rapat punya. Itu namanya tidak etis dan tidak tidak kreatif. Anda bisa lihat aja di ALC gitu ya, bagaimana orang berdebat gitu. Kalau udah kepepet dia serang kemana-mana gitu. Itu bisa dinilai lah mana yang baik, mana yang tidak baik. Tapi orang yang punya argumentasi, yang punya pengetahuan, dia akan mencoba memberikan gambaran dengan alternatif-alternatif yang ya bisa dipahami orang gitu. Bisa dipahami dan bisa diterima oleh akal sehat. Bukan oleh pemikiran emosi yang hanya dasarnya antara benci dan tidak suka dan sebagainya gitu. Baik, sebelum masuk ke negosiasi ada pertanyaan? Silakan. Belum, Mbak. Belum ada. Kira-kira sudah paham ya maksud dari rapat tadi ya dan bagaimana pengolahan rapat yang benar. Jadi makanya itulah beruntung Anda yang aktif di organisasi itu. Karena di sana Anda bisa melatih diri bagaimana menghadapi forum-forum ataupun barangkali tempat-tempat di mana kita bisa melakukan diskusi untuk mempertajam kemampuan daya pikir kita, olah pikir kita menghadapi
mungkin lawan diskusi kita dengan positif gitu ya, sehingga kita makin lama makin matang di situ. Berikutnya negosiasi. Negosiasi itu adalah bidang pengetahuan dan usaha yang terpusat pada pencapaian perkenan dan dari orang-orang yang daripadanya kita menginginkan sesuatu. Yang kita ingini antara lain apa? Wibawa, kebebasan, uang, keadilan, kedudukan, cinta, keamanan maksudnya ini ya, dan penghargaan. Beberapa di antara kita mengetahui bahwa lebih baik daripada lain. Bagaimana caranya memperoleh yang kita ingini. Lalu secara adat, ganjaran tampaknya dilimpahkan kepada mereka yang memiliki bakat, pengabdian, dan pendidikan yang paling luas. Nah, ganjaran di sini tentunya penghargaan gitu ya. Negosiasi ialah penggunaan informasi dan kekuatan untuk mempengaruhi sikap dalam satu jaringan ketegangan. Jadi kemampuan ini penting ya. Apa yang menjadi senjatanya di sini adalah informasi. Ya makanya kalau orang nggak banyak baca, orang yang tidak punya banyak pengetahuan dan tidak mengerti dengan lingkungan pengetahuan tadi, maka dia akan kehabisan kata-kata kalau bicara. Nah pada saat seperti itu biasanya paniknya muncul. Akhirnya karena kepanikan dan kebingungan dia seranglah pribadi orang yang lawan bicaranya. Dan itu Anda bisa pertajam dengan mencermati itu. Contohnya saya kembalikan ke, coba Anda sering-sering nonton di ILC itu ya. Bagaimana sikap orang kalau sudah kekurangan informasi atau data. Akibatnya dia kepanikan dan lalu dia cari cara-cara lain yang tidak etis gitu ya. Terus jika kita sepakat, maka negosiasi dilakukan sepanjang waktu, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan pribadi. Jadi negosiasi ini jangan Anda pikir hanya pada pertemuan-pertemuan formal saja. Ketika kita belanja ke satu tempat dan kita melakukan tawar-menawar di situ, itu sebenarnya kegiatan yang kita lakukan adalah negosiasi. Ya, jadi itu kegiatan, sehingga kemampuan negosiasi bukan kemampuan untuk hanya dalam tawar-menawar untuk proyek atau untuk yang lain, tapi untuk kehidupan sehari-hari kita bisa juga pakai. Karakteristiknya bagaimana? Itu pembicaraan antara kedua belah pihak yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang berbeda. Jadi ini prinsip pertama ya. Karakternya itu adalah kita berhadapan dengan orang dengan kepentingan dan tujuan yang berbeda. Lalu proses tawar-menawar atau penyesuaian di antara kedua belah pihak tersebut. Nah ini bagaimana nih? Dengan adanya perbedaan kepentingan dan tujuan, kita ingin menyamakannya. Itu yang namanya negosiasi, arahnya ke situ. Lalu berupaya mencari kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak atas dasar kesamaan kepentingan. Jadi arah yang bisa menyatukan adalah kepentingannya. Nah seharusnya kalau kita lihat di Indonesia ini ya, kita punya kepentingan kita apa sih? Kepentingan kita adalah bagaimana menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Harusnya kalau pemikirannya begitu, baik dia oposisi atau baik dia di dalam pemerintahan, nggak ada masalah ya. Kan tujuannya sama. Kenapa sekarang pertanyaannya kenapa ini kok terjadi hal yang tidak sesuai, tidak selaras, tidak sinkron gitu. Nah ini tentu ada hal yang berbeda di situ. Nah berarti kepentingannya sudah berbeda sebetulnya. Nah oleh sebab itu kita dilihat dalam melihat ini, ya, kalau sebetulnya kepentingan sama, harusnya tidak susah terjadi katakanlah oposisi dan non oposisi dalam arti yang negatif gitu ya. Nah, itu kenapa? Itu terjadi karena ada kepentingan yang tidak sama. Kita nggak tahu apa ya, pokoknya Anda tinggal coba mulai mencermati aja. Lalu tanpa prasangka, ya, segala komunikasi atau diskusi dalam rangka menyelesaikan sengketa atau tidak dapat digunakan sebagai bukti. Apabila berhasil, para pihak dapat menuangkan hasil kesepakatan itu dalam suatu perjanjian penyelesaian sengketa atau perdamaian. Mengatasi atau menyesuaikan perbedaan, memperoleh suatu dari pihak lain yang tidak dapat dipaksakan, mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak dalam rangka suatu transaksi dan penyelesaian sengketa. Apa keuntungannya? Menciptakan pengertian yang lebih baik mengenai pandangan pihak lawan, mempunyai kesempatan untuk mengutarakan pikiran atau isi hati dengan didengarkan oleh pihak lawan, memungkinkan penyelesaian masalah secara bersama-sama,
mengupayakan solusi terbaik yang dapat dipercaya, diterima, dan dijalankan kedua belah pihak. Kemudian dalam mengambil keputusan, para pihak tidak terikat pada kebenaran fakta-fakta yang terjadi atau masalah penegakan hukum. Dan karena ini menyangkut dua pihak ya, tidak di luar itu ya. Lalu dapat diadakan dan diakhiri sewaktu-waktu apabila dikehendaki. Nah, kekurangannya apa? Tidak dapat berjalan baik tanpa kemauan dan itikat baik para pihak. Jadi intinya yang bernegosiasi punya itikat baik nggak? Kalau punya itikat baik, harusnya bisa selesai. Lalu tidak akan efektif bila tidak dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Jadi peserta negosiasi itu harus orang yang punya otoritas untuk membuat keputusan. Kalau nggak punya, nggak usah ikut negosiasi. Dan tidak perlu ada negosiasi, karena nggak selesai tadinya nanti. Lalu sulit berjalan apabila para pihak berada dalam situasi atau posisi yang tidak seimbang atau berat sebelah. Ya. Mungkin saja dilakukan oleh pihak-pihak yang hanya bermaksud untuk menunda-nunda penyelesaian satu sengketa, atau yang bermaksud untuk mengetahui informasi tertentu yang dirahasiakan pihak lawan. Lalu dapat membuka rahasia mengenai kekuatan atau kelemahan salah satu pihak, mungkin membuat kesepakatan yang kurang menguntungkan, atau sengketa yang dapat diselesaikan hanyalah sengketa yang menurut hukum Indonesia dapat didamaikan. Lalu bagaimana sebuah negosiasi yang efektif? Pertama ada kemauan, gitu ya, willingness. Yang kedua kesiapan, siap ya menghadapi itu. Yang ketiga ada otoritas tadi, kewenangan. Lalu yang ketiga, yang keempat adalah keseimbangan kekuatan, equal bargaining power-nya. Yang kelima, keterlibatan seluruh pihak yang terkait. Lalu yang keenam, holistik, komprehensif ya, artinya secara menyeluruh. Lalu yang ketujuh, komunikasi antar pihak itu masih ada, kalau tidak ada sudah susah ya. Yang kedelapan, rasa percaya antara para pihak masih ada. Jadi kita masih yakin nih lawan yang kita hadapi ini masih mau punya itikat baik untuk menyelesaikan masalah yang ada di antara kita. Dan tentunya sengketanya tidak terlalu pelik. Tidak terlalu pelik itu artinya sama-sama dipahami, sama-sama mungkin bisa diselesaikan. Lalu bagaimana langkah-langkah negosiasi? Persiapan. Ya. Tentukan secara jelas alternatif apa yang ingin kita capai. Ya, halo? Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Jadi persiapan dulu, tentukan secara jelas alternatif apa yang ingin kita capai dalam negosiasi. Lalu pembukaan, tentukan atmosfer dan suasana yang tepat. Pada fase ini ciptakan prakondisi yang menunjukkan bahwa Anda adalah pribadi yang menyenangkan, tegas, dan teguh pendirian. Basa-basi mungkin kadang-kadang juga diperlukan. Lalu baru negosiasinya, ya. Sampaikan keinginan Anda, tunggu sampai keadaan betul-betul memungkinkan. Jika tidak, perlu, ya jika perlu, jangan hanya buat pilihan, ya, dan tidak saja. Jadi beri alternatif supaya lawan kita bisa lebih longgar, lebih leluasa itu memikirkannya. Nah, tahapan negosiasi, tahap persiapan dan perencanaan, perlu dipikirkan waktu dan tempat konfliknya, lalu tim serta pihak ketiga kalau itu diperlukan. Lalu tahap pembuatan definisi aturan dasar, pembuatan peraturan yang kita sepakati bersama para pihak tadi, bagaimana peraturan dalam bernegosiasi. Lalu tahap penjelasan dan pembenaran, tentunya bersetujuan terhadap peraturan. Yang berikutnya tahap negosiasi dan pemecahan. Nah, di sini proses tawar-menawar. Dan terakhir adalah penyelesaian dan pengesahan. Jadi kalau saya menggambarkan ini, Anda mau beli komputer gitu ya, maka Anda harus tahu di mana waktunya, kapan Anda mau beli dan di mana tempat belinya. Yang kedua, Anda tanyakan, saya ingin tahu berapa harganya, kalau kita sepakat saya mau beli. Nah ini berarti Anda sampaikan berapa yang menjadi dasar Anda akan membeli. Ya, kalau itu adalah dasarnya adalah kesepakatan harga. Lalu kemudian sepakat begitu, si penjual akan menyampaikan, Pak, kalau ini tipe yang Bapak butuhkan harganya sekian. Lalu kemudian ada proses tawar-menawar. Tentunya kita ketika itu sudah punya informasi
Mungkin di dalam informasi yang kita dapatkan dari internet, misalnya harganya 12 juta. Dia menawarkan 13 juta. Nah, kita tentu dari sini ada proses penawar, oke lah, berapa harganya? 13 juta. Lalu Anda sampaikan, saya tawar 11 juta bisa. Kenapa nggak 12 juta Anda tawar? Karena kita masih punya spare untuk melakukan bargaining lagi. Ya. Mungkin kita akan bisa naik, dia turun lagi. Ya gitu ya. Jadi ada gap sini sekarang, ada yang menawarkan 13 juta, kita mau 11 juta. Terus nanti tahun menawar, nah kita bilang, oke lah saya naikkan 11,5, Anda berapa? Dia bilang, Pak 12,5. Masih jauh kan dari apa yang kita harapkan. Ya kalau gitu sudah tidak sepakat, kita selesai. Nah, mungkin Anda pergi kan, meninggalkan toko tadi. Si seorang toko tadi berpikir, ini sebenarnya modalnya kan masih menguntungkan kalau dijual 12 juta. Dia bilang, Pak, katanya kan. Ya, berapa? Ya udah Pak, 12 juta saja. Enggak, saya minta 11,5 misalnya kan. Jangan begitu Pak, ini kata gini, pasti dia punya alasan macam-macam gitu. Akhirnya karena Anda juga sadar bahwa ini juga karena ini masalah itikat baik tadi ya. Kita jangan merugikan penjual, kita juga tidak juga ingin dirugikan oleh penjual tadi. Oke deh kalau gitu 12 juta. Tapi saya minta ya ada tambahan ini misalnya semacam gift lah gitu ya. Ya paling tidak kita ada lebihnya sedikit lah misalnya. Akhirnya ya udah setuju. Nah, itulah proses yang sebetulnya sama dengan ini, tapi kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi negosiasi itu juga sama dengan seperti itu prosesnya. Nah, apa karakteristik dari negosiator? Jadi kalau kita sebagai negosiator, kita harus punya apa saja gitu ya. Kemampuan apa yang kita butuhkan. Yang pertama tadi, knowledge. Jadi Anda punya pengetahuan tentang apa? Tentang apa yang akan dinegosiasikan. Ya, itu yang penting. Yang kedua, keterampilan. Nah, itu tadi, yang namanya keterampilan nggak bisa itu dengan hanya teori gitu ya, tapi harus dengan praktek. Nah, salah satunya harus kita belajar bagaimana cara bernegosiasi. Yang ketiga, sikap, ya, attitude. Yang keempat, kemampuan kita untuk melakukan analisa. Jadi pendapat, pemikiran lawan, itu kita lihat bagaimana dari sisi kita. Yang kelima, kalem. Ya, kalem itu apa sih? Bukan pendiam ya, tapi tenang. Ya, pokoknya kalem lah. Anda tahu lah istilah kalem ya. Lalu quiet. Ya, quiet itu bukan diam, tapi mungkin menunggu lah istilahnya. Lalu impersonal, ya, kemampuan untuk melakukan hubungan personal dengan pihak lawan begitu. Lalu yang keenam, company point of view. Jadi pandangan kita jangan pribadi gitu ya, tapi perusahaan. Karena kita mewakili perusahaan. Dan jangan lupa di dalam diri kita harus ada sense of humor juga. Karena negosiasi kalau dibawa dengan kaku begitu, ini akan membuat negosiasi menjadi tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi harus ada sense of humor juga gitu ya. Lalu jangan lupa bahwa hasilnya harus persis dengan apa yang kita harapkan dan pendekatannya secara persuasif gitu ya. Sehingga nanti kedua belah pihak merasa sama-sama berhasil. Jadi bukan salah satu rugi gitu ya. Tadi yang seperti kita gambarkan antara penjual dengan pembeli tadi. Isu negosiasi biasanya berkaitan dengan biaya, cost, diskon ya. Lalu dengan kualitas, packaging-nya yang tadi mungkin barangkali paket-paket bungkusnya gitu ya. Masalah penalti, terus aspek pelayanan dan mungkin barangkali tagihan ya, billing. Nah, ada 3 unsur dalam negosiasi, ini perlu diingat ya, informasi, waktu, dan kekuatan. Informasi dibangun dengan banyak mempelajari apa yang akan dinegosiasikan. Waktu Anda jangan terburu-buru, ya, jangan terdesak. Ini mau berangkat ke bandara, Anda pergi ke toko belanja, Anda tinggal berangkat cuma setengah jam lagi, telat, Anda sudah nggak bisa lagi boarding. Nah, kalau itu lebih baik nggak usah Anda belanja, berangkat aja. Tapi kalau waktu Anda cukup, Anda dengan tenang melakukan proses negosiasi dengan pihak penjual tadi. Jadi butuh waktu di situ ya.
Harus ada siapkan, jangan sampai hanya menggunakan waktu-waktu yang terbatas. Karena itu nanti juga jadi senjata bagi lawan untuk menekan kita. Kita butuh, waktunya terbatas, ya ditekan dengan bahasa, dengan harga yang tinggi misalnya. Lalu kekuatan. Ya. Kekuatan ini digambarkan dengan apa sih? Bahwa kita jangan dilihatkan butuh-butuh banget gitu ya. Bahwa ini dia hanya alternatif, kita masih punya banyak alternatif yang lain. Nah, itu tentunya ini akan membuat lawan akan menjadi lebih merasa butuh dengan kita daripada kan kita yang butuh dengan dia, gitu, kira-kira begitu. Jadi kekuatan ini bukan kekuatan berkelahi, bukan ya, tapi kekuatan dalam menggambarkan kebutuhan kita seperti apa. Hal yang dapat dinegosiasikan apa? Informasi, tekanan waktu, dan kekuatan yang dirasakan kerap kali menjelaskan perbedaan antara kepuasan dan kekecewaan. Demikian banyaknya yang dapat dinegosiasikan, tidaklah berarti bahwa setiap saat harus selalu bernegosiasi. Apakah kita menegosiasikan atau tidak menegosiasikan sesuatu hal terserah pada diri masing-masing berdasarkan jawaban dan pertanyaan berikut. Jadi ini pertanyaannya nih. Apakah saya merasa senang untuk menegosiasi dalam situasi khusus? Mungkin begini, Anda pergi ke pasar, ketemu sama kakek-kakek jual pisang gitu ya. Ditawarin berapa pisangnya, Pak? Pisangnya 1.500, Mas. Terus Anda bilang, wah, Pak, ini 1.500. Bagaimana kalau 1.000 aja, Pak? Nah, untuk yang gini-gini Anda bernegosiasi juga. Kasihan ya si kakek tadi ya. Harusnya berapa, Pak? 1.500. Ini, Pak, 2.000. Yang 500 untuk Bapak, saya ambil pisangnya. Itu boleh Anda melakukan seperti itu. Itu nggak perlu negosiasi di situ ya. Tapi kalau Anda membeli komputer, yang notabene yang jual orang kaya, yang apa juga ini, lalu Anda ditawarin 15 juta. Udah Pak, saya ambil aja ini 16 juta tuh Bapak. Nah, itu namanya bodoh namanya itu ya. Jadi hal-hal seperti itu harus kita bisa bedakan. Terus apakah negosiasi memenuhi keperluan saya? Perlu nggak untuk kita itu? Ya. Jadi tadi suasana-suasana tadi menentukan. Ada anak kecil datang menjual apa begitu, Mas, saya ini untuk ngobatin orang tua ini, tolong beli kacang hampir saya. Ya udah beli saja, nggak usah apaan saya nggak makan ini, nggak usah apalagi diomelin gitu ya. Nah, tapi juga ada pertanyaan nih, bagaimana kalau yang di perapatan-perapatan yang suka nyanyi-nyanyi pakai minta-minta gitu, itu kalau bisa jangan dikasih. Ada juga sekarang yang modelnya apa? Pakai cat itu ya, yang cat silver itu. Mungkin itu jangan dibiasakan. Kenapa? Karena itu jadi kebiasaan bagi dia nanti. Kasihan ya, masyarakat kita diajar untuk mengemis. Nah, yang gitu-gitu kalau bisa jangan dilayani. Kenapa? Bukan karena nggak suka, tapi itu tadi. Dia merasa nyaman dengan itu dan dia memang mendapatkan hasil, nah, akhirnya kita mengajarin orang untuk tidak berusaha dengan lebih baik gitu ya. Lalu apakah pengeluaran energi dan waktu di pihak saya sepadan dengan keuntungan yang dapat saya terima sebagai hasil dari jerih payah ini? Ini sering yang terjadi, contoh ibu-ibu ya. Ditawarin, ini beli sayur, Mbok, sayurnya berapa nih? 1.500, Neng. Nggak bisa kurang, Mbok. Bisa nggak 1.000? Enggak, Neng, cuma 1.500. Pindah ke tempat lain. Berapa nih, Mbok? 2.000. Bisa nggak kurang 1.500? Enggak, 2.000. Muter satu lagi, 2.500. Akhirnya dari 3 atau 4 tadi, balik lagi ke yang pertama. Udah beli di situ. Itu kan coba waktunya berapa lama habis itu? Hanya untuk mengharapkan keuntungan 500 perak gitu ya. Nah, disinilah kita perlu lihat apakah wajar energi yang sebanyak itu kita buang hanya sekedar untuk membeli atau mendapatkan barang yang kita inginkan. Kan sering juga orang bilang gini, ini kalau harga ini, kalau kita beli di puncak, harganya mungkin Rp5.000 sekilo. Tapi kalau kita beli di sini harganya Rp6.000. Mau Anda pergi ke puncak lagi yang macetnya luar biasa, beli 5.000 di sana kan? Jadi dengan uang 1.000 Anda bermacet ria dan akhirnya bensin segala macam nggak Anda hitung. Nah, balik lagi ke rumah udah nyesel, kenapa nggak beli yang 6.000 aja tadi gitu kan? Akhirnya itu hal-hal seperti itulah yang jadi pertimbangan mengapa kita perlu bernegosiasi. Nah, kita dapat memainkan peran yang lebih besar daripada yang disangka dalam membentuk penghidupan dan memperbaiki gaya hidup.
Bagaimana taktik melaksanakan negosiasi? Yaitu menciptakan persaingan, memenuhi kebutuhan, memberi barang obral, sedikit celah di sini. Nah, ini kan biasanya itu ya. Ini kok jelek nih. Ini ada rompal nih. Ini ada begini. Itu biasanya kan gitu kalau negosiasi gitu kan, kalau kita beli barang. Bersikap luwes, jadi jangan kaku ya. Nah, terus kita beri juga alternatif. Bagaimana kalau ini nggak bisa, saya minta tambah itu boleh nggak gitu kan? Atau pakai mouse sekalian kalau komputer gitu ya. Dan lain-lain. Atau pakai sekalian hard disk gitu ya. Lalu kita ultimatum. Benar nih, nggak mau lagi nih. Ya udah segini-gini mas. Enggak, kalau enggak ya sudah saya pergi. Nah, itu bisa ultimatum gitu ya. Terus bisa juga penggerogotan tadi ya. Tawar 13 juta, Anda tawar 11. Ya udah saya naikkan 11,5. Anda berapa? Nah, itu juga bisa, itu penggerogotan namanya itu ya. Ada juga dengan gaya begini, bantulah saya ini, saya ingin butuh sekali nih, tolonglah Anda bantu saya gimana supaya bisa dapat. Kadang-kadang kan kita juga bohong, duit saya cuma segitu, padahal duitnya masih banyak lagi tuh. Cuman bilang dia, saya cuma duitnya segitu gitu. Terus kelemahan sebagai kekuatan, nah jadi ini seperti minta-minta, tapi padahal untuk menekan lawan gitu ya. Lalu berikutnya kami tidak mengerti, lalu menjadikan ultimatum bertahan dan sebagainya. Inilah taktik-taktik yang bisa digunakan dalam melaksanakan negosiasi. Nah, keluhan orang pandai terhadap kekuatan, mereka tidak senang cara penggunaan kekuatan. Kekuatan digunakan dengan cara manipulasi, paksaan, dan atau kekerasan. Kekuatan atas bukan kekuatan untuk kekuatan disalahgunakan dan kecaman itu sah. Jadi kekuatan ini semacam tekanan, tapi sebetulnya adalah strategi juga ya. Mereka tidak menyetujui tujuan kekuatan, juga jika tujuan yang ditambahkan dianggap korup dan bersifat memeras. Piranti yang paling tepat sekalipun tidak akan menyebabkan tujuan itu dapat diterima. Jadi kekuatan itu digunakan secerdas-cerdasnya, bukan asal digunakan saja. Ya. Apa sih bukti kekuatan itu? Ya, yang jelas kita punya uang, yang jual punya barang gitu kan. Nah, kalau yang punya barang itu dia tahu bahwa barang itu hanya ada di dia, di tempat lain nggak punya, itu dia punya kekuatan di situ. Ya. Tapi kalau kita tahu bahwa ini barang ini banyak di tempat lain, nah kita punya kekuatan juga di situ bahwa ya Anda boleh aja nggak jual, tapi di tempat lain gimana? Jadi kekuatan ini bisa digunakan dalam rangka untuk apa? Untuk mencari yang memang terbaik dan kita sesuaikan dengan. Jadi jangan pula ya orang belanja itu sampai merugikan orang lain, itu nggak boleh juga. Jadi kita harus memberikan keuntungan yang wajar kepada orang, tapi juga tidak boleh kita dirugikan terlalu besar. Berilah dia keuntungan dan juga beri juga kita jangan sampai dibeli harga yang mahal gitu. Tadi 3 faktor dalam membujuk apa? Yang pertama, saya harus memahami apa yang Anda katakan. Anda harus memasukkan alasan Anda ke dalam analogi yang bertalian dengan pengalaman saya, kebiasaan saya yang khusus. Untuk melakukan ini, Anda harus memasuki dunia saya. Artinya apa? Kita kalau berdiskusi sama orang dan beradu persepsi, maka jangan sampai kita hanya berdiri di persepsi kita. Coba kita berdiri di persepsi di mana orang itu berada. Sehingga dengan demikian nanti akan terdapat keseimbangan di antara kita dengan dia. Bukti Anda harus begitu meyakinkan sehingga saya tidak dapat membantahnya. Nah, inilah yang harus dicapai oleh kita, kemampuan tadi menjelaskan dengan pengetahuan informasi yang kita punya tadi. Kepercayaan saya bahwa Anda harus memenuhi kebutuhan dan keinginan saya yang ada. Nah, ini dibangun ya di dalam negosiasi. Ini adalah 3 faktor yang dalam membujuk. Nah, kemudian waktu menguntungkan kedua belah pihak. Ya. Kebanyakan pembicaraan dan penjelasan tentang konsensi terjadi pada saat atau selewat batas waktu. Dalam suatu negosiasi dengan lawan siasat Anda yang terbaik ialah tidak mengungkapkan batas waktu Anda yang sebenarnya kepada lawan, karena batas waktu adalah hasil negosiasi. Pihak lawan bagaimanapun dingin dan tenangnya ketika mereka tampil selalu mempunyai batas waktu. Anda harus yakin itu. Setenangnya orang itu dia pasti punya batas waktu. Karena tadi waktu bisa menjadi alat ya untuk memenangkan negosiasi. Dan Anda jangan perlihatkan bahwa Anda sebetulnya waktunya juga terbatas gitu ya. Jadi kita strateginya bisa begitu.
Terus tindakan tergopoh-gopoh hendaknya hanya diambil bila terjamin keuntungan Anda. Pada umumnya Anda tidak dapat cepat-cepat mencapai hasil, Anda hanya dapat mencapainya perlahan-lahan dengan tekun. Jadi ibaratnya itu sedikit demi sedikit gitu ya, supaya nanti lawannya yakin. Nah, lalu bagaimana mendapatkan informasi dengan informasi? Menurut Al-Quran ini memberi lebih baik daripada menerima. Jadi biasakan memberi, karena dengan memberi kita akan menerima. Ya. Tapi kalau kita menerima, itu kita namanya pengemis gitu ya. Orang-orang yang tanggap tidak mau berkomunikasi dengan Anda melebihi tingkat obrolan sampai terjadi risiko timbal balik. Mereka tidak akan membagi informasi sebelum Anda membagi beberapa informasi lengkap dengan mereka. Jadi sebelahnya membeli informasi dengan informasi. Gitu ya. Jadi strateginya begitu. Ya. Beri mereka informasi, kita tunggu mereka mengembalikan informasi yang mereka punya ke kita. Kenapa tadi informasi penting? Karena informasilah salah satu kekuatan dalam kita ingin memenangkan negosiasi. Ya. Jadi tadi apa? Informasi, kemudian waktu, dan kekuatan tadi. Apabila Anda memberikan informasi dengan kalimat yang cermat dan terkendali, selama tahap proses Anda mengharap dapat menurunkan tingkat perkiraan pihak sana. Bagaimana cara orang berubah pendapat? Jadi kalau Anda ingin orang berubah pendapat kepada kita, caranya apa? Tambahkan informasi untuk orang tersebut. Beri informasi baru dia. Ini pasti akan bisa merubah cara berpikir dia. Yang kedua, mereka telah menjadi terbiasa dengan yang pada mulanya merupakan gagasan baru. Jadi kalau kita sampaikan gagasan baru berulang-ulang begitu, akhirnya dia terbiasa. Dengan terbiasa dia akan ikut dengan apa yang menjadi gagasan kita tadi. Jadi jangan putus asa, sampaikan secara perlahan, bertahap, berulang gitu ya. Nah, sehingga yang bersangkutan, oh ya ternyata gagasan ini benar nih. Nah, baru dia akan berubah cara berpikirnya. Jadi begitulah kekuatan informasi. Ada 3 kategori dasar dari isyarat. Pertama, isyarat tidak sengaja. Jadi ini penting nih kita lihat dari gejala orang bernegosiasi gitu ya. Ini dengan di mana sikap dan kata-katanya menyampaikan pesan tak disengaja. Istilahnya keselio lidah. Ini isyaratnya, ini pasti dia sudah mulai terjebak dengan apa yang kita harapkan nih. Lalu isyarat lisan, di mana tekanan atau informasi suara mengirim pesan yang tampaknya bertentangan dengan kata-kata yang diucapkan. Ini harus kita pelajari juga nih. Ingat ya, masalah komunikasi yang kita salah satunya adalah bahasa nonverbal. Ini adalah bahasa-bahasa dengan isyarat seperti ini. Lalu isyarat sikap yang merupakan bahasa isyarat bagaimana yang terungkap dalam perawakan, air muka, kontak mata, dan gerakan tangan ketika seorang duduk pada meja konferensi. Apakah dia dalam keadaan panik, apakah dia dalam keadaan gelisah, apakah dia lagi kepepet waktu, itu kelihatan dari sikapnya. Jadi kemampuan kita menangkap isyarat ini, isyarat tidak sengaja, isyarat lisan, dan isyarat sikap ini adalah sebagai kekuatan bagi kita dalam atau memenangkan untuk bernegosiasi. Ada 4 ya, kuadran manajemen konflik. Jadi kalau ada konflik itu ada 4 ini. Ya, ini kalau kita lihat di kuadran ini ya. Mana tadi kuadrannya? Nah ini. Ini menang, ini menang. Ini kalah, ini kalah. Jadi kuadrannya ada, kalau 1 tuh menang-menang. Kalau 2 menang kalah. Kalau 3 kalah-kalah. Yang keempat kalah menang. Jadi artinya lawan kalah kita menang. Kalau yang pertama ini kita kalah lawan menang gitu ya, kira-kira gitu. Sebentar. Nah ini kita berada di mana gitu ya. Jadi kalau ada konflik, kalau menang-menang, nah disebut sebagai gaya manajemen konflik kolaborasi
atau bekerja sama. Tujuannya adalah mengatasi konflik dengan menciptakan penyelesaian melalui konsensus atau kesepakatan. Masing-masing pihak memahami sepenuhnya keinginan atau tuntutan pihak lain dan berusaha mencari titik temu antar kepentingan. Nah, kalau menang kalah, ini di kuadran 2 tadi, disebut juga kuadran persaingan. Kita memenangkan konflik dan pihak lain kalah. Gaya ini sangat tidak mengenakan bagi pihak yang terpaksa harus berada pada posisi kalah. Sebaiknya hanya digunakan pada keadaan yang sangat terpaksa, yang membutuhkan penyelesaian yang cepat dan tegas. Kalau kalah menang, disebut juga kuadran mengakomodasi. Kita kalah, lawan menang. Yang kita yang kalah, mereka yang menang. Gitu ya. Memposisikan diri untuk mengakomodasi kepentingan pihak lain, digunakan untuk menghindari kesulitan atau masalah yang lebih besar, mengurangi ketegangan akibat konflik, atau menciptakan perdamaian, setidaknya untuk sementara waktu. Jadi ini disebut juga dengan kuadran akomodasi. Gitu ya. Lalu mengalah dalam arti positif, esensi kebesaran jiwa, dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk juga mau mengakomodasi kepentingan kita, sehingga selanjutnya dapat menuju kuadran pertama, menang-menang. Nah, yang keempat ini kalah-kalah nih. Gaya ini justru menghindari konflik alias mengabaikan masalah. Kedua pihak tidak sepakat untuk menyelesaikan konflik atau menemukan kesepakatan untuk mengatasi konflik. Kita tidak terlalu memaksa dan sebaliknya tidak terlalu menginginkan sesuatu yang dimiliki atau dikuasai pihak lain. Cara ini hanya efektif untuk masalah-masalah yang ringan. Ya, artinya sama-sama kalah gitu ya. Nah, ada 3 segitiga ya, segitiga negosiasi, heart, head, hand. Head itu apa? Hati ya. Head itu kepala, hand tangan. Jadi ada 3 segitiga ini, ya, karakter atau apa yang ada di dalam hati kita menjadi dasar dalam melakukan negosiasi. Ini metode atau teknik yang kita gunakan dalam melakukan negosiasi. Lalu ini hand ini adalah kebiasaan-kebiasaan dan perilaku kita dalam melakukan negosiasi yang semakin menunjukkan jam terbang kita menuju ke unggulan dan keahlian dalam bernegosiasi. Prinsip negosiasi, Tori, T itu trust, percaya, openness, terbuka, responsible, saling bertanggung jawab, dan interdependensi, saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Ya, jadi jangan sampai menganggap kita yang paling penting, orang lain enggak. Tapi ini ada hubungan antara kita dengan lawan kita. Nah, kalau Anda ingin menjadi negosiator yang baik apa? Kredibel. Percaya diri. Menguasai substansi materi, informasi berarti kan? Menguasai teknik komunikasi. Hambatan dalam mengambil putusan, menilai terlampau dini dan puas dengan solusi pertama. Jadi jangan terlalu cepat menilai gitu ya, prinsipnya itu. Selalu dasarkan pada pikiran menang atau kalah. Jadi kita selalu berpikirnya menang kalah. Jangan begitu. Kita berpikirnya yang terbaik untuk mereka kita bersama gitu ya. Itu selalu berpikir bahwa masalah yang akan diselesaikan adalah masalah lawan dan bukan masalah bersama. Padahal yang diselesaikan itu masalah kita bersama, itu bukan masalah lawan aja. Selalu menggunakan standar negosiasi dengan menunjukkan kekuasaan dan kekuatan dalam meyakinkan lawan. Jadi ini terlalu percaya dengan power, padahal kita belum tentu power kita cukup untuk itu. Ada 4 pola perilaku negosiasi. Moving again, kita menjelaskan, memperagakan, mengarahkan, mengulangi, menjernihkan masalah, mengumpulkan perasaan, berdebat, mengimbau, menghakimi, tak menyetujui, menentang, menunjukkan kelemahan pihak lain. Atau pooling, memperhatikan, mengajukan gagasan, menyetujui, mengembangkan interaksi, mengulangi kecaman-kecaman, mencari landasan bersama, mengungkapkan perasaan-perasaan orang lain. Moving away, withdrawing ya, menarik diri, menghindari konfrontasi, menghindari hubungan dengan sengketa, menarik kembali isi pembicaraan, berdiam diri, tak menanggapi pertanyaan. Nah, kalau yang not moving, yang tidak bergerak itu ya, mengamati, memperhatikan, memusatkan perhatian pada here and now, ya, sini dan sekarang itu, mengikuti arus, luwes, menyesuaikan diri dengan situasi dan menyukainya. Nah, ada 3 gaya negosiasi yang perlu diperhatikan nih. Yang pertama gaya Soviet, menang dengan segala cara.
Jadi orang sampai habis, pokoknya dia yang penting menang itu ya. Ini Soviet. Lalu yang kedua, bernegosiasi untuk kepuasan timbal balik. Dan yang ketiga, teknik menang-menang. Nah, tentu yang pertama ini menang dengan segala cara itu posisi awal yang ekstrim, wewenang terbatas, teknik emosi, konsesi lawan dipandang sebagai kelemahan, kikir dengan konsesi mereka, kesepakatan-kesepakatan sukar ya, lalu mengabaikan batas waktu. Ini pokoknya yang penting menang ya. Nah, ini mungkin agaknya kita hindari dalam bernegosiasi. Lalu bagaimana cara menangkis taktik penggerogotan? Nah, bisa dilakukan dengan tidak ada wewenang, jelaskan bahwa Anda ingin membantu akan tapi tidak berkuasa memenuhi permintaannya, katakan maaf. Orang yang terakhir melakukan hal seperti itu dipecat dan sekarang merupakan penghuni perumahan di Bronx Selatan. Ini bahasa-bahasa yang meyakinkan ya, tapi sebetulnya nggak terjadi. Lalu keabsahan pesan tanda di dinding yang menyatakan sekedar dengan penjualan ini tidak ada hadiah. Ya, jadi kita mengunci di situ. Tertawa dengan pengertian dengan menggunakan sentuhan lembut, kenali taktiknya dan puji keterampilan si pembeli untuk menjalankan taktiknya dan sangat lihai. Anda ikut tertawa kecil bersama pembeli itu lalu dan tidak menertawakannya. Jadi tertawa kita itu karena kita ingin berempati saja gitu ya, tapi bukan untuk mentertawakan lawan kita. Apa 3 tolak ukur keberhasilan taktik Soviet? Yang jelas kalau dengan taktik Soviet kita lakukan apa? Tidak ada kelanjutan hubungan. Jadi putus ya, setelah itu selesai, kita nggak usah ketemu lagi deh, kira-kira gitu ya. Tidak ada penyelesaian sesudah itu. Ya, pokoknya bubar aja gitu. Lalu biasanya korban tidak sadar itu artinya terkapar gitu ya, karena dihajar dengan kekuatan menang dengan segala cara tadi. Kalau negosiasi kepuasan timbal balik, menggunakan proses untuk memenuhi kebutuhan, menyelaraskan atau menyesuaikan kebutuhan. Teknik menang-menang, membina kepercayaan meliputi tahap proses dan peristiwa resminya, mencapai rasa terikat, komitmen, dan mengatur perlawanan. Nah, ini barangkali catatan-catatan yang bisa dipakai. Hasil negosiasi yang baik adalah apa? Jelas, dapat direalisasikan, adil, dan mencerminkan posisi saling menguntungkan. Penampilan rapi, tegas, dan tapi luas, kompak, menempatkan diri sebagai pimpinan pekerja. Bagi perunding, jangan terpancing emosi, larut dalam pembicaraan yang tidak berguna, saling berbantah di depan tim pengusaha. Menunduk waktu bicara. Jadi jangan sampai ini dilakukan nih, ya, kalau kita sebagai perunding atau negosiator. Hal yang harus dihindari dalam negosiasi apa? Profit motive. Ini akan merusak semua nih. Lalu sense of competition. Ada perasaan untuk berkompetisi dan concern for justice. Di mana-mana masing-masing pihak menerjemahkan fairness hanya dapat dari kacamata masing-masing individu. Jadi kalau Anda berunding tapi ada profit motif di situ, maka Anda akan kalah itu ya, dikerjain oleh orang. Syarat negosiasi yang efektif apa? Kualitas, efisiensi, dan harmoni. Kira-kira itu yang kita bahas hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi ini saya sampaikan lagi bukan hanya untuk proyek gitu ya, tapi juga untuk bagaimana kita membangun kemampuan sebagai negosiator itu bisa kita lakukan dengan cara sehari-hari gitu ya. Dan ini saya kira tidak sulit untuk menerapkannya kalau kita memahami apa yang dimaksud dari materi tadi. Gimana, tidak ada pertanyaan? Belum ada kayak Pak. Baik, kalau tidak ada nih sebentar lagi sholat lawar kita selesai di sini. Tolong ketua kelas di screenshot ya. Ini baru yang hadir berapa nih? 23. Kita kelas berapa semua? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Ya kalau gitu tinggal screenshot aja disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih, Pak. Sama. Makasih, Pak. Tidur. Ya Allah, cuacanya pengen tidur doang. Udah 2 hari Ego dari Sabtu. Ya Allah di rumah gua hujan mulu nggak berhenti. Sama Bu Haji. Ya kalau di Kenapa Bogor tidur di hujan kasur terus, lagi? pasti Jakarta hujan terus. Jakarta apakah banjir? Enggak. Di rumah gue sih enggak. Apaan tuh banyak? Cindy banjir nggak Sin? Cindy kan suka. Aman Bu, aman. Jimmy, lu tim siapa Jim? Gue belum lanjutin, Ul. Tapi lu tim siapa? Dosan apa Jipyong? Gue neneknya dah. Ya, gak seru. Terakhir bikin nangis tahu. Sebel Jipyongnya nggak bahagia. Jipyongnya bahagia tapi sebel. Nggak ada yang tim Bangsatnya dosen, Ul nih, Pak. spoiler. Paling Nggak kecil ada. Domike sama kakaknya. Gue tim Jipyong. Dosen dong, nggak ada. Gak ada. Pas dia nangis ke neneknya sedih banget. Jipyong deserve better. Endingnya gimana sih? Gue udah ngeliat spoiler di IG nggak ini.